Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hai, pada video kali ini saya akan menjelaskan investasi dalam persediaan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Angelita Triana Bulo, NIM 2005072053 dari kelas BK4G, Program Studi Perbankan dan Keuangan, Politeknik Negeri Medan. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai tes 1 mata kuliah Manajemen Keuangan oleh Ibu Eva Simatupang. Sebelum mengetahui lebih dalam apa itu investasi dalam persediaan, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu persediaan. Persediaan pada umumnya merupakan salah satu jenis aktiva lancar yang jumlahnya cukup besar dalam suatu perusahaan. Hal ini mudah dipahami karena persediaan merupakan faktor paling penting dalam menentukan kelancaran operasi perusahaan. Pengertian persediaan tergantung pada jenis perusahaan, apakah perusahaan jasa atau manufaktur. Di samping itu juga, sifat atau wujud persediaan sangat bervariasi, tergantung pada sifat, jenis, dan bidang usaha perusahaan. Jenis persediaan bagi perusahaan yang satu mungkin bukan merupakan persediaan bagi perusahaan yang lain. Misal, mobil. Bagi perusahaan dagang, kendaraan bermotor merupakan persediaan, tetapi bagi perusahaan transportasi atau PPD, Maya Sarabakti, dan sebagainya, mobil merupakan aktiva tetap. Mungkin persediaan perusahaan transportasi tersebut, oli, bensin, ban mobil, dan lain-lain. Contoh lainnya, produk komputer. Bagi perusahaan yang memproduksi komputer atau perusahaan yang berdagang komputer merupakan persediaan. Tetapi perusahaan perbankan, komputer tidak merupakan persediaan, tetapi termasuk aktiva tetap. 2. Jenis-jenis persediaan. Jenis-jenis persediaan tergantung kepada jenis perusahaan. Apakah perusahaan jasa, manufaktur, atau perusahaan dagang. Sebagai contoh, pada perusahaan jasa atau bank, jenis persediaannya meliputi kertas karbon, stempel, tinta, buku, kwitansi, dan lain-lain. Dan pada perusahaan dagang, jenis persediaannya adalah barang yang diperdagangkan. Sedangkan pada perusahaan manufaktur, perusahaan yang melakukan proses produksi. Jenis persediaannya 1. Persediaan bahan baku atau raw material inventory. 2. Persediaan barang dalam proses atau barang setengah jadi atau good in process inventory. 3. Persediaan barang jadi atau finished good inventory. 3. Economic order quantity atau jumlah pemesanan yang ekonomis. Perusahaan yang memiliki persediaan yang terlalu besar melebihi kebutuhan mempunyai fleksibilitas atau keleluasaan dalam mengatur jadwal produksi, dapat memenuhi pesanan dengan baik, tetapi di samping itu, ada keburukan apabila jumlah persediaan terlalu besar, yaitu perusahaan menanggung biaya simpan yang besar. Kemudian terjadi kerugian karena kerusakan sering menurunkan kualitas barang. Dan yang ketiga, memperbesar beban bunga. Tetapi, apabila perusahaan mempunyai persediaan terlalu sedikit, atau kecil pun menimbulkan masalah. Di antaranya, perusahaan tidak dapat bekerja dengan luas produksi yang optimal. Perusahaan tidak dapat memenuhi keinginan pelanggan bila pesanan barang terjadi secara tiba-tiba sehingga mengurangi keuntungan. Oleh karena itu, untuk mengatur persediaan yang optimal, tidak kurang dan tidak lebih, yang dapat meminimumkan total biaya persediaan, perusahaan perlu menggunakan suatu teknik, yaitu menggunakan Economic Order Quantity atau EOQ. EOQ adalah jumlah pesanan yang ekonomis atau optimal yang mengakibatkan total biaya persediaan menjadi paling rendah. Pada umumnya, total biaya dalam persediaan terdiri dari yang pertama, biaya simpan atau carrying cost atau storage cost. Biaya simpan adalah biaya yang berubah-ubah atau berfluktuasi sesuai dengan besarnya persediaan.
rata-rata atau average inventory. Biaya ini terdiri dari yang pertama biaya sewa ruang gedung, biaya pemeliharaan material untuk kemungkinan rusak, biaya asuransi, dan biaya modal. Kedua, biaya pesanan. Biaya pesanan adalah biaya yang berubah-ubah sesuai dengan frekuensi daripada pesanan. Biaya ini meliputi yang pertama, biaya selama proses persiapan pesanan atau biaya administrasi, kemudian biaya pengiriman pesanan, biaya penerimaan barang yang dipesan atau biaya angkut dari mobil ke gudang, kemudian biaya processing, pembayaran atau membandingkan atau mengawasi antara laporan penerimaan dengan pesanan yang asli. Yang keempat, reorder point, saat atau waktu atau titik pemesanan kembali. Safety stock and lead time. Setelah EOQ diketahui atau ditentukan oleh perusahaan, tentunya EOQ ini terus dilakukan beberapa kali dalam setahun atau periode tertentu. Asumsi dari EOQ adalah bahwa setelah habis penggunaan bahan baku, maka pada saat itu pula bahan baku tersebut datang karena dipesan. Tetapi kenyataannya sering tidak demikian, antara waktu pesan tidak sama dengan waktu penerimaan barang, atau seringkali dibutuhkan beberapa hari atau minggu atau bulan sejak saat barang dipesan sampai dengan saat diterimanya pemesanan tersebut, atau dengan perkataan lain, ada lead time atau waktu tunggu antar saat pemesanan bahan baku dan saat diterimanya pesanan. Di samping itu, untuk menjaga perusahaan tidak kekurangan atau kehabisan persediaan bahan baku, maka perusahaan umumnya menetapkan persediaan pengamanan atau safety stock yang ada untuk menjaga kontinuitas perusahaan. Safety stock adalah jumlah persediaan yang harus dipertahankan selama periode tertentu sebagai suatu tindakan pencegahan dalam menghadapi ketidakpastian pengiriman bahan baku. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Terima kasih.